Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini, berikut laporan Brigadir Rizka, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Kapyak, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan yang ada di studio dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di exit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, yang mana kawasan ini merupakan salah satu titik rawan kepadatan karena merupakan pertemuan arus kendaraan dari exit tol yang akan menuju ke Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Bisa kita saksikan bersama pemirsa bahwa saat ini kendaraan yang akan mengarah dari Semarang Kota maupun kendaraan yang akan menuju ke Pemalang nampak mengalami peningkatan jumlah kendaraan dibanding jalur lain dan terlihat antrian pada traffic light berkisar 150 meter ke belakang. Sedangkan dari arah Jogja yang akan menuju ke Surabaya masih nampak lancar, begitupun kendaraan dari exit tol Krapyak terlihat lancar, yaitu kendaraan yang berbelok ke kanan menuju ke Semarang Kota maupun berbelok ke kiri menuju wilayah Krapyak dan Kendal sendiri. Di kawasan tempat saya melaporkan ini peningkatan jumlah kendaraan terjadi namun di waktu-waktu tertentu saja seperti menjelang berbuka puasa dan masih dalam batas normal. Jika nantinya terjadi lonjakan jumlah kendaraan pada kawasan ini, pihak kepolisian tentunya sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas dan akan memperlakukan sesuai dengan situasi di lapangan. Selanjutnya kita juga bisa saksikan bahwa akses masuk menuju ke tol Krapyak yang akan mengarah ke Batang dan juga Pemalang ataupun Jakarta saat ini masih relatif lancar. Namun pantauan di lapangan saat ini masih ditemukan kendaraan yang berada di bahu jalan menuju ke arah gerbang tol yang saat ini perlu diantisipasi bagi para pemudik. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa, untuk skema kontraflow bagi arus mudik akan diberlakukan di tol Jakarta Cikampek, yaitu KM 40 sampai dengan KM 70. Kontraflow di jalur ini maksud kami untuk periode pertama akan diberlakukan mulai hari Kamis 27 Maret pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan periode kedua diberlakukan mulai hari Senin yaitu 31 Maret 2025 pukul 13 hingga 18 waktu Indonesia Barat dan pada hari Selasa 1 April 2025 pukul 11 hingga pukul 18. One way kemudian Skema one way kemudian diberlakukan di KM 70 tol Jakarta Cikampek sampai dengan KM 414 tol Semarang Batang. Lalu untuk skema ganjil genap di KM 47 Jakarta Cikampek sampai dengan KM 414 tol Semarang Batang dan KM 31 sampai dengan KM 98 tol Tangerang Merak berlaku pada hari Kamis 27 Maret 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00. Kemudian ada juga penutupan dan normalisasi one way, yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari KM 414 tol Semarang Batang sampai dengan KM 70 tol Jakarta Cikampek pada tanggal 27 Maret yaitu hari ini pada pukul 12 nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir adalah normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami menghimbau kepada para pemudik agar selalu mematuhi peraturan yang ada dan mematuhi petugas yang berada di lapangan demi terciptanya mudik aman, keluarga nyaman. Serta untuk informasi lalu lintas selengkapnya, tentunya kami juga melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119, serta tentunya dapat diakses melalui Instagram kami yaitu @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan exit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke rekan di studio, silahkan. Pemirsa, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat di Lantas Polda Riau secara langsung memimpin pengecekan unit pelayanan penimbangan UPPKB Tenayan Raya. Kendaraan 2 sumbu ke atas wajib patuhi aturan mudik. Kami bersama rombongan dari Forkopimda Provinsi, ini kesemuanya dalam forum lalu lintas angkutan jalan raya Provinsi Riau. Saat ini kita melaksanakan peninjauan. Yang pertama adalah peninjauan untuk rute arus mudik maupun balik yang melalui jalan nasional wilayah Provinsi Riau menuju ke arah Provinsi Jambi. Namun demikian pada saat ini di tempat unit pelayanan penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB Tenayan. Yang tadi sudah kita lihat, kita sampaikan kepada para pengemudi yang membawa kendaraan-kendaraannya sudah terbukti jelas bahwa di sini sudah dilakukan pemeriksaan
Pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan bukan hanya 2 sumbu ke atas, tetapi juga kendaraan-kendaraan yang bawa muatan. Tadi kita lihat bersama sudah ditemukan beberapa kendaraan yang sudah melebihi muatan. Nah, ini sudah langsung dilaksanakan penindakan secara elektronik ya, karena sudah terlihat secara kasat mata dan ini bentuk daripada transparan bahwa kendaraan itu sudah melampaui muatan. Oleh karenanya ini menghimbau kepada semua para pengelola kendaraan bermotor ini untuk mengantisipasi dan sekaligus juga mencegah adanya pelanggaran lalu lintas yang berdampak terhadap laka lantas. Tentunya sesuaikan dengan aturan yang ada. Artinya kendaraan-kendaraan disesuaikan dengan muatan jenisnya atau muatannya supaya tidak melebihi daripada kapasitas. Pemirsa, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa melakukan pengecekan di pos pengamanan Gedung Juang yang berada di Kecamatan Tambun Selatan. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan kelancaran pengamanan arus mudik 2025 serta aktivitas masyarakat selama Ramadan 1446 Hijriah. Dalam kegiatan ini, Kapolres Metro Bekasi didampingi oleh Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuriyanti, serta para petugas Pospam. Kapolres Metro Bekasi mengevaluasi fasilitas, kesiapan anggota di lapangan, serta mengingatkan pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat. Pengecekan ini juga sebagai bentuk komitmen Polres Metro Bekasi dalam menjaga kondisivitas wilayah selama Ramadan dan menjelang arus mudik Lebaran 2025. Dalam arahannya, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan profesionalisme petugas. Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama para pemudik yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi. Dengan adanya pengecekan ini diharapkan seluruh petugas di Pospam dapat bekerja maksimal dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran 2025. Dari tim Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Bali mengecek pos pelayanan Lebaran dan arus mudik di beberapa titik wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali pada H-8 Lebaran 2025, Senin 24 Maret 2025. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Bali mengecek pos pelayanan Lebaran dan arus mudik 2025 di beberapa titik wilayah di Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Jemberana Provinsi Bali pada H-8 Lebaran 2025. Adapun beberapa pos pelayanan yang dikunjungi Kapolda Bali yaitu pelayanan Terminal Mangwi, Pos Terpadu Adipura, Pos Pelayanan Selabi, Pos Pelayanan Kargo Gilimanuk, dan Pos Terpadu Pelabuhan Gilimanuk. Dalam kunjungannya, Kapolda Bali mengecek kesiapan personil Polri yang melaksanakan pengamanan dan memantau arus mudik pada H-8 perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kapolda Bali juga memberikan arahan menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga kelancaran arus mudik dan memastikan keamanan masyarakat. Diimbau juga bagi masyarakat yang melaksanakan mudik agar selalu memperhatikan keselamatan diri serta keamanan harta benda saat ditinggalkan. Dari tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah gelar mudik gratis Polri Presisi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan mudik gratis ini berangkatkan 495 pemudik dengan tujuan ke Sampit, Pangkalan Bun, Buntok, dan Banjarmasin. Bribda Paula, personel Humas Polda Kalimantan Tengah akan memberikan laporan selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah secara resmi melakukan program pelepasan mudik gratis Polri Presisi tahun 2025. Polisian Daerah Kalimantan Tengah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan mitra perusahaan pengangkutan orang
menggelar program mudik gratis Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Program mudik gratis ini secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, didampingi Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Forkopimda Kalimantan Tengah di Bundaran Besar Kota Palangkaraya pada Rabu 26 Maret 2025 siang. Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan, program mudik gratis ini merupakan komitmen Polda Kalimantan Tengah bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman dengan aman dan nyaman. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama dalam biaya perjalanan mudik ke kampung halaman. Kapolda Kalimantan Tengah melibatkan 8 personel patroli pengawalan atau patwal pada setiap rute keberangkatan. Kapolda Kalimantan Tengah mengimbau kepada para pengemudi bus agar selalu menjaga kondisi kesehatan dan keselamatan saat di perjalanan dengan selalu mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, program Valet Ride Polda Jawa Tengah sukses diluncurkan. Mudik aman bagi pemudik. Program Valet Ride ini menawarkan layanan unik, yaitu para pemudik dapat menitipkan kendaraannya di truk towing di Brebes dan berangkat ke Semarang melalui bus khusus polisi. Hal ini tidak hanya mengurangi rasa lelah mengemudi, tetapi juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas saat musim mudik. Pada Senin 24 Maret 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat, Mapolrestabes Semarang menerima kedatangan rombongan pertama program Valet Ride yang membawa pemudik beserta kendaraan roda 2 mereka dari pos Valet Ride Nasmoko Brebes. Rombongan ini disambut langsung oleh Kapolrestabes Semarang beserta pejabat utama Polrestabes Semarang. Berapa jam dari Cengkareng ke Pejagan tadi? Jam 9 pagi. Terus sampai Pejagan? Pelan-pelan. Berapa bulan? Saya dari Pandeglang, Banten. Mau ke Jember, Jawa Timur. Saya sebenarnya nggak tahu, Pak. Cuma saya terkejut pas ada penyetopan, kirain saya ditilang. Tapi pas ditawarin ini, ya alhamdulillah daripada saya bisa istirahat di mobil. Keuntungannya apa sih, Pak, untuk program? Ya keuntungan satu, saya terbantu dengan program ini. Bisa istirahat. Untuk beberapa jam kita bisa istirahat, menghemat tenaga. Yang kedua, hemat, Pak. Hemat ongkos. Jadi saya terima kasih ada program ini, mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya. Ini sangat membantu sekali, Pak, dan meringankan beban kita ya. Karena memang ya dari segi ongkos gitu ya. Terus kita kan ya kendaraan di Valentin, kita dinaikin bus di tempat registrasi kita juga dijamu gitu kan. Kemudian juga kita juga dikasih uang saku, Pak. Yang juga sangat terkesan sama polisi yang sekarang udah presisi. Ini membantu kita di jalan, bisa beristirahat, dapat ada fasilitasnya, membantu ini Pak, membantu. Jadi ya, terbantu banget Pak. Ya pengennya sih setiap tahunnya ada. Kan hari pertama program unggulan Bapak Kapolda Jawa Tengah, Valet and Ride Polda Jawa Tengah 2025. Dengan tujuan untuk membantu para pemudik, khususnya pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Jadi dari mulai Pejagan wilayah Brebes, para pemudik roda 2 kita tampung, kemudian kita arahkan untuk naik bis Polri, kemudian sepeda motornya kita angkut dengan menggunakan truk. Kemudian kita kawal masuk ke jalur tol dan kita finishkan di Polrestabes Semarang. Alhamdulillah hari ini ada 21 sepeda motor yang kita angkut dari para pemudik. Responnya cukup bagus, masyarakat juga pemudik sangat berterima kasih dan terasa bermanfaat sekali untuk aktivitas kegiatan mudik yang memang membutuhkan tenaga dan juga biaya yang tidak sedikit.
Fasilitas yang kami siapkan di sini ada bengkel lapangan, kemudian juga ada BBM bagi pengemudi sepeda motor yang kehabisan bahan bakar. Kita bisa isikan di sini. Kemudian juga kita siapkan alat refleksi atau alat pijat, dan juga kita siapkan termasuk juga ada cek kesehatan lapangan, ada tempat untuk istirahat baik itu kursi maupun velvet yang sudah kita siapkan, juga untuk arena bermain anak-anak, termasuk juga kita menyiapkan minuman dan juga snack ringan untuk manakala nanti menjelang buka puasa mereka akan berbuka puasa, kita siapkan takjil dan juga snack. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.